Shalom, puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersekutu bersama-sama di dalam firman Tuhan. Ya, kita gunakan anugerah ini baik-baik, kasih karunia ini baik-baik, karena nubuatan firman Tuhan melalui kitab Amos katakan, nanti akan ada waktunya firman Tuhan itu jadi barang langka, saudara. Kita cari firman Tuhan sulit. Padahal orang butuh firman Tuhan. Kesulitan akan datang. Kesulitan yang ekstrim akan datang. Orang bukan kejar uang lagi, tapi kejar firman Tuhan. Tapi justru firman Tuhan akan sulit didapat. Dari timur ke barat dicari, lewat lautan gak dapat. Oleh sebab itu, mumpung sekarang kita masih dikasih kesempatan dengar firman Tuhan. Justru masa-masa kita di rumah ini, saudara sadar gak? Kesempatan kita dengar firman Tuhan semakin banyak kan? Amin ya? Iya. Semakin besar, amin, amin. Kita gunakan baik-baik. Nanti ada waktunya cari firman Tuhan gak ada. Sekarang firman Tuhan semakin melimpah. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Calon-calon hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan sekarang banyak di YouTube, di channel-channel online. Kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, ada waktunya susah. Oke? Firman Tuhan mau sekarang kita berjaga-jaga dan sadar. Kita baca ayatnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Apa sih arti berjaga-jaga, saudara? Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Perlu kita berjaga-jaga, saudara. Sama seperti kita rumah, kita jaga dengan apik, dengan teliti. Karena apa? Karena lawan kita punya lawan loh, saudara. Si iblis berjalan berkeliling, mau menelan orang-orang yang dapat ditelannya. Mau dipikat, diseret kepada kehendak iblis yang menuju kebinasaan. Itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Iblis non-stop kerja 24 jam. Kalau kita nggak berjaga-jaga, habis kita. Ya, kita perlu berjaga-jaga karena juga supaya kita waspada, tidak terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum firman Tuhan. Jangan supaya kita juga kehilangan pegangan yang teguh. Ini maksudnya kita berjaga-jaga. Oh saudara, banyak sekarang orang yang tidak mengenal hukum, merajalela dengan filsafat-filsafatnya, merajalela dengan motivasi-motivasinya, merajalela dengan kata-katanya yang manis. Tetapi itu bukan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati. Sedang memikat kita, menyeret kita ke sana. Makanya kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu berjaga-jaga, tetap berdiri di dalam iman yang teguh. Iman ini harus dijaga, saudara. Jangan jaga rumah aja, jangan jaga mobil, motor aja. Dari curanmor. Iman ini juga perlu dijaga. Berjaga-jagalah. Rasul Paulus katakan, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah ini kita perlu berjaga-jaga. Jaga-jaga kita dengan mengenakan selengkapnya perlengkapan senjata Allah. Gitu loh. Apa itu firman Tuhan? Bukan uang kita yang dapat menjaga kita. Ada waktunya uang gak laku, saudara. Para raja, para pembesar di dalam Wahyu 16 akan minta mati karena kesusahan semakin menggila. Padahal mereka punya uang, mereka punya harta, tapi itu nggak laku. Mereka akan cari mati malah. Ya oleh sebab itu bagaimana kita bisa menjaga diri kita? Bukan uang yang bisa menjaga kita, tapi firman Tuhan yang bisa menjaga kita. Kita ambil firman Tuhan. Kapanpun kita masih bisa dengar firman Tuhan, ambil. Yang kedua, berjaga-jaga dan sadar. Harus tetap sadar, saudara. Sadar itu artinya bangun, tidak tertidur. Kita dikasih pelajaran indah dari 5 anak dara yang bodoh. Karena mempelainya tidak datang-datang, mereka nggak siap, mereka ngantuk, mereka tertidur. Kekristenan juga begini. Walaupun keadaan semakin sulit, masih banyak kekristenan yang tidur. Jangan sampai kekristenan kita tidur. Tuhan Yesus toh gak datang-datang. Sekarang bukannya kita memperbaiki diri, lebih dekat dengan Tuhan, berdoa, dengar firman Tuhan, banyak dengar firman Tuhan, tetap tidur ya. Bahaya, itu namanya tidak sadar.
Akhirnya seperti lima anak darah yang bodoh, mereka ditutup pintunya. Ya, Tuhan mau kasih semangat buat kita, motivasi buat kita. Kita ini adalah orang-orang siang, saudara. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Kita ini bukan orang-orang malam, kita ini adalah orang-orang siang. Sadarlah, berbaju zirahkan iman, kasih, pengharapan akan keselamatan. Itu artinya sadar. Pelihara iman, pelihara kasih, pelihara pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya sadar, saudara? Bisa menguasai diri. Oleh sebab itu jadilah orang Kristen yang bisa menguasai diri. Jangan temperamental, jangan mutungan, jangan cemen, jangan orang Kristen yang tidak peduli. Ya, haruslah kita bisa menguasai diri. Ya, siapkan akal budimu. Petrus katakan, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Puji Tuhan yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Kristus Yesus. Jadi saudara, tengah minggu ini kita diingatkan Tuhan supaya kita menggunakan waktu ini untuk berjaga-jaga dan sadar. Jangan kita isi dengan keluhan. Jangan kita isi dengan sikap yang over santai berlebihan. Nanti kita terlena. Yang namanya berjaga-jaga dan sadar adalah apapun situasinya, pribadi ini tetap kuat di dalam iman. Pribadi ini semakin melekat kepada Tuhan. Pribadi ini semakin level rohaninya ditingkatkan lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu, buat ingatan-Mu. Roh Kudus, sekali lagi kami tetap mohon pendampingan-Mu sehingga kami dimampukan untuk berjaga-jaga dan sadar selalu. Haleluya. Berkat-Mu melimpah atas kami. Amin.